Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, minggu ini kembali lagi kalian bertemu dengan Pak Yuda dalam video pembelajaran ini. Tentunya dengan materi yang baru lagi. Setelah minggu kemarin Pak Yuda memberikan materi tentang mengenal fungsi teks. Nah, minggu ini Pak Yuda akan memberikan materi tentang cara menggunakan fungsi teks, di mana nanti untuk langkah-langkah penggunaan fungsi teks harus juga kamu praktekkan ya di rumah. Selain Pak Yuda juga ingin tahu sejauh mana kamu sudah menghafal langkah-langkah fungsi teks ini. Nanti di belakang video ini akan Pak Yuda jelaskan teknik penugasan yang nanti akan Pak Yuda berikan. Tadi seperti yang Pak Yuda sampaikan, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mempraktekkan fungsi teks. Sebelum Pak Yuda lanjutkan, wajib bagi kamu untuk kembali lagi melihat materi yang minggu lalu, di mana kamu harus mengetahui apa itu fungsi teks, apa itu manfaat fungsi teks, sehingga kamu akan lebih memahami nanti apa yang Pak Yuda sampaikan di video pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Pak Yuda akan merefresh kembali ingatan kalian, mempelajari kembali tentang jenis-jenis fungsi teks. Jenis-jenis fungsi teks di sini kemarin sudah Pak Yuda jelaskan ada 3. Yang pertama adalah fungsi teks left atau fungsi teks untuk mengambil teks dari sebelah kiri. Ada juga fungsi teks mid atau fungsi teks untuk mengambil teks dari bagian tengah. Ada juga fungsi teks right atau mengambil teks dari bagian sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya silakan nanti perhatikan apa yang Pak Yuda tunjukkan. Nah, anak-anakku, sekarang Pak Yuda tunjukkan, kalau tadi sudah Pak Yuda beritahukan jenis-jenis fungsi teks. Di sini Pak Yuda akan memberikan informasi bagaimana cara penulisan rumus fungsi teks. Di sini Pak Yuda sudah menampilkan tampilan Excel langsung, ya. Untuk nanti boleh kamu pelajari di rumah bila ada laptop ataupun komputer. Kalau tidak ada, mungkin bisa menggunakan HP. Di HP itu biasanya ada aplikasi Excel bawaan. Kalau tidak ada, biasanya namanya adalah sheet atau worksheet. Pak Yuda lanjutkan. Jadi penulisan rumus fungsi teks ini seperti yang bisa kamu lihat, untuk fungsi teks left penulisannya adalah sama dengan left dalam kurung x, n. Koma di sini adalah separator. Apa itu separator? Nanti akan Pak Yuda jelaskan. Fungsi teks left ini sama dengan fungsi teks right untuk penulisan dalam kurungnya, di mana di situ disebutkan x, n, di mana x ini adalah sel kunci atau sel nanti tempat kita mengambil teksnya. Nah, n itu nanti adalah jumlah karakter atau huruf yang diambil. Sedikit berbeda dengan fungsi teks mid. Fungsi teks mid di sini ada tambahan m di situ, x, m, n, ya, di mana tambahan m ini adalah urutan pertama pengambilan karakter, ya. Nih bisa kamu baca di sini, ya, bisa kamu baca di situ. Kemudian sebelum Pak Yuda lanjutkan, tadi Pak Yuda sudah menjelaskan tentang apa itu separator. Setelah ini Pak Yuda jelaskan sedikit tentang apa itu separator. Oke. Nah, anakku, kali ini kita akan belajar sedikit tentang apa itu separator, ya. Separator adalah pemisah antar elemen dalam rumus. Seperti tadi ada rumus x, n. Nah, kenapa perlu Pak Yuda bahas? Kamu akan tahu. Sementara Pak Yuda jelaskan dulu, separator ada 2 jenis. Yang pertama adalah koma, seperti tadi contoh yang sebelumnya. Yang kedua adalah titik koma. Nah, kenapa perlu Pak Yuda jelaskan tadi yang seperti Pak Yuda sampaikan? Karena penggunaan separator ini berbeda di masing-masing komputer. Nah, nanti kalau kamu praktek di rumah,
Bila kamu menggunakan koma seperti yang Pak Yuda contohkan, ini tidak bisa, kamu bisa menggunakan titik koma. Oke, seperti yang sudah pernah kita pelajari di kelas 5, cuma mungkin baru Pak Yuda sampaikan sekarang. Oke, Pak Yuda lanjutkan untuk bagaimana cara penulisannya. Nah, kembali lagi di sini Pak Yuda akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara penulisan rumus fungsi teks. Yang pertama untuk fungsi text left. Fungsi text left fungsinya adalah untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri. Di sini ada Pak Yuda tulis sel kuncinya, nama teksnya belajar. Kita akan mengambil karakter dari sebelah kiri. Artinya N yang kita ambil itu harus kita tentukan dulu. Di sini akan sama-sama kita tentukan. Kita akan ambil 2 huruf untuk N-nya, ya. Pak Yuda tuliskan di sini biar nggak lupa. Kita akan ambil 2 huruf, sama semua untuk left, mid, dan right kita ambil 2 huruf. Artinya N nanti kita tulis 2, ya. Ini contoh aja. Nah, sekarang kita tuliskan untuk fungsi left. Kamu harus ingat bahwa setiap penulisan rumus di dalam Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan, ya. Nah, sama dengan, masukkan rumusnya, Pak Yuda masukkan sama dengan left, ya. Kemudian kurung buka, teks sekarang, ya, X-nya dimasukkan. Kita klik sel kuncinya, ya, D4 ini. Kemudian, nah, separatornya kita klik. Kebetulan di laptop Pak Yuda pakai koma. Jadi sekali lagi Pak Yuda ingatkan, kalau kamu belajar di rumah pakai laptopmu atau komputer di rumah tidak bisa pakai koma, ganti dengan titik koma. Oke. Sekarang kita masukkan jumlah karakter yang akan kita ambil. Tadi sudah Pak Yuda tuliskan di sini jumlah karakter yang akan kita ambil adalah 2. Kita tulis 2 seperti ini. Berikan kurung tutup, terakhir pencet enter. Maka untuk fungsi teks dengan text left kita ambil 2 karakter dari sebelah kiri, maka yang didapat adalah BE. Ini untuk fungsi left, ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar fungsi right terlebih dahulu, ya. Kita masukkan rumusnya. Ini fungsi right, ya, rumusnya sama dengan right kurung buka. Ini tulisan rumus harus benar, ya. X-nya, sel kuncinya, kita klik D4. Kita ambil jumlah karakternya, kita ambil 2. Seperti ini, kurung tutup, enter. Maka kita akan mendapatkan 2 huruf paling kanan, yaitu A dan R. Ya, A dan R. Itu untuk rumus right. Sekarang untuk rumus mid, ya. Kita sama-sama tahu rumus mid ini rumus mungkin yang kamu anggap paling rumit, ya, paling susah. Pak Yuda akan coba sama dengan mid kurung buka, kita masukkan sel kuncinya, X-nya. Lah, untuk urutan pertama pengambilan karakter atau M-nya, ya, kita ambil mungkin 3 huruf dari sebelah kiri. Jadi kalau ada huruf belajar, B, E, L, A, J, R, kita ambil 3 huruf, B, E, L. Nah, L ini, ya, mulai dari L ini kita ambil. Kita ambil 3 huruf, seperti ini, koma, masukkan N-nya. N-nya tadi diketahui 2, ya. Berikan kurung tutup dan di enter. Maka kita mendapatkan huruf La untuk rumus fungsi mid. 2 huruf dari kiri dan diambil sebanyak 2 karakter. Kita mendapatkan tulisan LA, ya. Paham sampai sini, ya, mudah-mudahan, ya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan terkait rumus ini, boleh langsung WA ke Pak Yuda. Oke. Selanjutnya kamu perhatikan video berikut ini. Nah, sekarang waktunya praktek, ya. Pertama-tama Pak Yuda sampaikan dulu petunjuk prakteknya. Jadi jenis praktek nanti yang harus kamu laksanakan adalah recording atau rekaman suara. Kemudian persiapan sebelum proses recording. Yang pertama,
Tentu saja kamu harus mempelajari kembali dan hafalkan penulisan rumus teks di setiap jenisnya, baik teks left, mid maupun right. Hafalkan cara penulisannya. Misalnya Pak Yuda ambil contoh left. Penulisan rumus teks left sama dengan left kurung buka x, n, di mana X adalah sel kunci, sedangkan N adalah jumlah karakter yang diambil. Itu ya, dihafalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah hafal, siapkan HP untuk melakukan proses perekaman suara. Lanjut ke teknis penugasan audio recorder ya. Pertama, sebutkan nama. Jadi kalau rekamanmu sudah nyala, pertama sebutkan nama. Yang kedua, sebutkan kelas. Yang ketiga, sebutkan nomor absen, dan yang terakhir baru jelaskan cara penulisan rumus tadi ya. Nah, berapa yang harus dijelaskan? Minimal 2 dengan dijelaskan X itu apa, N itu apa, M itu apa ya. Minimal 2 disebutkan semua lebih bagus. Paham? Pak Yuda contohkan, misalnya Pak Yuda adalah murid kelas 6A nomor absen 1. Recorder sudah dinyalakan, kamu ucapkan dulu nama. Nama Pak Yuda, kelas 6A, nomor absen 1. Jenis rumus fungsi teks. Pertama, rumus fungsi teks left. Penulisannya sama dengan left kurung buka x, n, di mana x adalah sel kunci, sedangkan n adalah jumlah karakter yang diambil. Kurung tutup. Kalau sudah rekaman tadi dikirimkan via WA, lah nomor WA-nya Pak Yuda bisa didapatkan dari wali kelas. Kemudian dikirimkan paling lambat, Pak Yuda tunggu hari Kamis minggu depan tanggal 13 Agustus 2020. Oke ya, sampai sini paham? Kembali, kalau ada yang ditanyakan Pak Yuda sampaikan, silakan langsung WA ke Pak Yuda, jangan sungkan-sungkan. Boleh video call, boleh WA, Pak Yuda akan selalu standby. Oke, itu saja yang mungkin Pak Yuda perlu sampaikan. Pak Yuda ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.